Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di YouTube media kami Parho Jakarta MKJ. Kali ini kita dalam konten litigasi. Dalam konten-konten litigasi sebelumnya kita sudah berbicara tentang tahapan-tahapan dalam pengadilan atau proses pengadilan dalam tentunya dalam hal ini adalah perselisihan hubungan industrial. Atau kita bicara PHI-nya, pengadilan hubungan industrial. Kita dulu sudah bicara tentang tahapannya mulai dari daftar gugatan, lalu kita bicara tahapannya adalah legal standing, lalu jawaban, replik, duplik, saksi, kesimpulan sampai pada putusan. Dan dalam konteks sebelumnya kita sudah berbicara beberapa hal tentang replik, duplik juga. Kali ini kita akan coba berbicara atau diskusi. Saya lebih suka bicara diskusi. Sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud mengajari kawan-kawan, tetapi kita akan coba berbicara tentang bukti atau pembuktian. Kalau pembuktian itu berarti kalau boleh dibilang dari mulai legal standing, biasanya legal standing sudah langsung ke jawaban, atau ketika tidak juga langsung jawaban oleh tergugat, biasanya legal standing, jawaban, lalu replik, lalu duplik, ya kan, replik dari kita, duplik dari mereka, dari ini, lalu baru masuk ke bukti atau pembuktian dari para pihak. Biasanya bukti dari penggugat ya lebih dulu, atau juga bisa berbarengan, atau kadang-kadang kalau dalam prosesnya bukti penggugat minggu depannya baru bukti tergugat, kan gitu. Berarti ini tahapan masuk ke pertama, kedua, ketiga, kelima, bisa keempat, bisa kelima. Kalau di dalam ketiga legal standing atau sidang pertama itu biasanya tergugat jawaban sudah lengkap, maka kan berikutnya adalah replik dari penggugat, kan itu, baru dari duplik dari tergugat, kan itu, baru ke pembuktian. Nah, pembuktian ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, atau boleh dibilang sangat krusial di luar daripada gugatan kita, ya, bahwa ketika kita bicara replik duplik adalah jawab menjawab sebenarnya. Nah, bukti atau pembuktian ini kalau menurut saya sesuatu hal yang sangat krusial, cukup penting. Karena bukti ini bisa menjadi penentu, ya, pembuktian ini bisa menjadi penentu untuk kita memenangkan perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Ya, karena menurut saya adalah pembuktian menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi hakim untuk memutus. Karena begini, kalau kita bicara hukum perdata kan jelas memang di pembuktiannya yang harus paling kuat, kan gitu. Bukti sendiri adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda, itu adalah pengertian daripada bukti. Lalu kita bicara berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu adalah bukti-bukti yang diakui dalam Kitab Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Ya, kita tahu dalam hubungan industrial atau dalam pengadilan hubungan industrial, ya kalau mau jujur sih kita konsentrasinya atau lebih fokusnya adalah tentu adalah bukti surat atau bukti tulisan dan saksi. Ya, saksi adalah bagian dari bukti. Ya, kita tahu bahwa dalam hubungan industrial pembuktian kita berdasarkan data atau surat maupun tulisan yang ada ini sangat penting. Karena kita, seperti tadi saya katakan, bahwa ketika hakim ingin memutus putusan daripada gugatan kita, tentu ada pertimbangannya terbesar adalah dari bukti yang kita punya. Sejauh mana kita bisa membuktikan bahwa katakan si A yang sedang kita bela adalah karyawan perusahaan ini. Misalnya, itu adalah bukti dasar dulu. Sejauh mana kita bisa membuktikan hubungan kerja antara si perusahaan dan si karyawan yang sedang kita bela, misalnya. Ya, bukti-bukti tulisan ini adalah yang paling sangat penting. Nah, dalam hal menyampaikan bukti-bukti tulisan atau surat ini, tentu yang diakui oleh pengadilan, yang diakui oleh hakim adalah bukti tulisan yang asli.
kalaupun kita menyampaikan bukti-bukti tidak asli atau kopi dari kopi misalnya, kopi dari print, ini hanya penunjang sebenarnya. Tetapi yang paling dipertimbangkan oleh hakim dalam pembuktian tulisan kita adalah bukti asli. Jadi kan gini, kadang-kadang kita dalam perselisihan hubungan industrial bagaimana menyampaikan bukti sebanyak mungkin kan itu. Ya itu baik, itu betul. Tetapi kita harus lebih fokus kepada bukti asli apa yang sebetulnya kita bisa persiapkan atau yang kita punya. Karena yang menjadi pokok utama dari pertimbangan hakim tentu adalah bukti yang bersifat asli. Ya kita tahulah dalam prosesnya penyampaian pembuktian kan kita berbicara daftar bukti kan gitu kan. Kita kan di sana kan menerangkan bukti yang kita punya ini asli atau kopi kan gitu. Ya bahwa kita tahu bahwa ketika dalam sidang pembuktian penyampaian bukti kita kepada hakim kan ini kita bicara sederhananya lah kan gitu kan, bahwa kan harus difotokopi tuh bukti itu tuh, bahwa kekuatan bukti akta terletak pada keasliannya sebetulnya kan itu kan. Nah kan kita kan gini, biasanya dalam praktek peradilan itu kan kita setelah bukti difotokopi lalu fotokopian atau kopinya dilegalisasi, atau kita kalau bahasa via hari-hari bisa kita leges ke kantor pos yang sudah ditetapkan oleh katakan negara untuk di mana kita, karena tidak setiap kantor pos kita bisa melegalisasi, tetapi memang kantor pos yang sudah ditentukan. Nah pembandingnya itu kan pasti hakim menanyakan ini asli atau kopi kan gitu kan, pembandingnya mana, kopi dari kopi atau asli atau kopi dari asli kan gitu. Ya biasanya kan kita lebih kepada bagaimana supaya bukti kita banyak misalnya. Ya banyak bukti menjadi penting memang, tetapi tadi saya menekankan bahwa bukti yang mempunyai kekuatan adalah bukti yang berbentuk asli. Jadi contoh begini, dalam perselisihan industrial tentu kalau kita berbicara bukti surat atau bukti tulisan, bukti akta gitu kan, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita sampaikan dalam pembuktian. Contoh yang paling penting adalah itu tadi di awal saya katakan bagaimana kita membuktikan bahwa si A adalah karyawan perusahaan B kan itu. Ya tentu dalam hal ini ketika kita berbicara pembuktian itu kita harus buktikan bahwa berdasarkan ID card yang dia punya misalnya, slip gaji yang dia punya asli. Karena slip gaji ini akan menjelaskan seberapa besar upah terakhir si karyawan yang sedang kita bela. Atau juga secara administrasi ini jelas menjelaskan bahwa betul si A adalah karyawan perusahaan si B kan itu. Perjanjian kerja ini satu hal yang sangat penting. Ini adalah bukti-bukti yang autentik yang perlu kita, yang tentu sangat mendukung dalam kita berperkara di pengadilan hukum industrial, karena perjanjian kerja kan itu kan otomatis menjadi sebuah data akurat tentang terjadinya hubungan kerja antara si karyawan dan perusahaan. Karena dalam perjanjian kerja akan diatur hak dan kewajiban para pihak kan gitu, terutama hak dan kewajiban si pekerja. Ya kan, ini adalah bukti yang sangat penting kalau menurut saya yang harus kita sampaikan dalam pengadilan. Ya bukti-bukti surat lainnya, bukti bipartit misalnya, bahwa ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, ketika terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian hubungan industrial antara si A dan si B sebagai perusahaan, tentu ada proses-proses yang dilalui di sana. Ada proses-proses upaya-upaya penyelesaian di sana, bipartit, tripartit, pada akhirnya sampai kepada tripartit, lalu keluar sebuah anjuran katakan dari Sudenaker. Ini adalah hal-hal yang perlu kita buktikan dalam sidang pembuktian dalam hal pengadilan hubungan industrial. Lalu juga adalah sebenarnya seberapa kuat kita coba membuktikan bahwa dalam pokok perkara ini si karyawan tidak mutlak bersalah atau tidak bersalah, sehingga apa yang menjadi tuntutan kita atau petitum kita dalam gugatan menjadi punya kekuatan kita dalam hal pembuktian tadi. Ya, ini penting teman-teman. Jadi seberapa besar sebetulnya begini, kadang-kadang saya suka bilang gini, sebelum kita masuk ke perkara, saya mau katakan segala surat menyurat, segala tulisan yang berhubungan antara karyawan dan perusahaan itu harus dikumpulkan. Bahwa ini akan menjadi salah satu alat kita untuk membuktikan nanti dalam hal bagaimana kita menuntut dalam sebuah gugatan. Tetapi itu tadi, saya mau katakan
Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan keabsahan dan keaslian daripada bukti surat yang kita punya. Ini adalah maksudnya gini, kita hanya berbicara sederhana teman-teman. Mungkin juga ini masih, ya saya hanya berbicara dasar-dasarnya ya. Tetapi itulah dalam prakteknya bahwa dalam hal tahapan pengadilan hubungan industrial kita mengenal yang namanya agenda pembuktian. Lalu juga kita ada yang namanya bukti saksi. Ya, bukti saksi ini pun penting. Ya, bukti saksi dari penggugat maupun tergugat. Jadi segini, ya bahwa dalam bukti atau pembuktian bahwa kita tahu juga saksi adalah menjadi sebuah pembuktian atau bukti juga. Ya, saksi seperti kita tahu dalam Kitab Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan juga tentu ini berlaku untuk hubungan industrial. Saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang merasakan, kan gitu kan. Atau kalau kita bahasa sederhananya adalah saksi itu upayakan adalah teman kerja misalnya, beda bagian ataupun berbeda dalam satu bagian, kan gitu. Ya, yang pasti saksi tidak boleh dari unsur keluarga, anak, istri, itu tidak boleh menjadi saksi. Tetapi orang yang betul-betul tahu kejadian perselisihan hubungan industrial, contoh sih, si A di PHK oleh perusahaan B, lalu orang ini tahu karena apa? Dia bekerja dalam satu perusahaan. Ya, ini adalah saksi fakta. Ya, saksi ahli juga ada. Saksi ahli biasanya sih kalau kita dalam sebagai pekerja nggak terlalu sering juga lah menghadirkan saksi ahli ya, karena memang ya, biayanya juga cukup lumayan lah karena kita bicara. Tapi perusahaan tidak jarang juga perusahaan mendatangkan saksi ahli. Itu tidak jadi masalah karena gini, berbicara saksi ahli kan berarti kan dia betul-betul menjadi seorang ahli yang biasanya keahliannya adalah tentang hukum ketenagakerjaan, ya tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, itu adalah fungsi daripada saksi ahli. Tetapi kalau kita bicara saksi fakta, tentunya kita akan coba menguatkan bukti kita dengan kesaksian saksi fakta bahwa dia betul-betul tahu si A bekerja di perusahaan si B, bahwa betul-betul tahu terjadi pemutusan hubungan kerja misalnya, bahwa betul-betul tahu upahnya berapa, pekerjaannya apa. Ini adalah untuk memperkuat bukti kita, karena saksi ini akan dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus sebuah perkara. Ini yang tentu kita harus persiapkan. Jadi kalau dalam saksi itu kan harus dua lah. Ya, kalau satu akan menjadi menurut saya tidak akan menjadi pertimbangan, karena begini, karena kan sifatnya unus testis nullus testis, karena satu bukanlah saksi. Jadi prinsipnya saksi itu harus dua. Karena itu tadi unus testis nullus testis, satu bukanlah saksi. Jadi kalau kita mau menghadirkan saksi sebagai bukti kita dalam persidangan hubungan industrial, upayakan dua. Ya, karena ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Kembali lagi, saksi ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang cukup kuat bagi hakim memutus perkara. Tentu ini menjadi hal yang ini saya hanya berbicara sederhananya saja sebetulnya teman-teman. Ini yang terjadi di lapangan. Tetapi saya tahu, saya yakin akan ada teori-teori, akan ada pendapat-pendapat lain yang mungkin juga akan melengkapi yang kita bicarakan hari ini. Ya, tentu kita yakin kita kan lagi sedang belajar lah, kita hanya sedang berbagi. Saya hanya mau bicara sedikit tentang agenda pembuktian atau bukti dalam penyelesaian hubungan industrial, yaitu agenda pembuktian tadi. Nah, jadi itu tadi sama kawan-kawan, selain juga menjadi sebetulnya kalau kita bicara bukti itu adalah persangkaan juga menjadi bagian dari bukti. Ya, dugaan juga bisa menjadi bagian dari bukti, sumpah juga bagian dari bukti. Ya, tetapi kita kalau bicara sederhana bahwa itu adalah kalau kita bicara persangkaan tentu atau sumpah itu kan sesuatu yang memang sesuatu yang apa maksudnya adalah ya itu sudah menjadi bagiannya. Ya, persangkaan tentu itu adalah bagian-bagian dari bagaimana hakim memutuskan atau menyangkakan persoalan ini kepada para pihak nantinya. Bahwa kita tahu adalah kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga katakan tergugat dinyatakan bersalah atau
gugatan kita menjadi dimenangkan, tentu ini salah satunya adalah berdasarkan kekuatan alat bukti. Ya, jadi secara ringkasnya saya mau katakan begini, teman-teman yang menyaksikan YouTube MKJ ini, dalam kali ini saya mau bicara tentang bukti atau pembuktian bahwa kalau kita sudah akan melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial terhadap sebuah perkara, yang saya mau katakan adalah persiapkanlah dari awal bukti. Baik itu bukti surat atau tulisan maupun itu bukti saksi. Ya, kalau setelah itu nanti kan kita bicara kesimpulan segala macam, ya itu kan bagaimana kita memberikan pendapat sebetulnya. Dalam hal jawab-menjawab saya mau katakan adalah bagaimana kita berargumentasi hukum, pendapat hukum. Tetapi pembuktian adalah tidak bisa dianggap main-main karena betul-betul memang ini adalah menjadi penentu. Karena siapa yang mendalilkan kan dia harus membuktikan. Kalau kita katakan klien kita atau anggota kita tidak bersalah, bagaimana cara kita membuktikannya? Bukti yang asli, bukti akta, bukti autentik menjadi satu hal yang sangat penting. Keberadaan saksi minimal 2 orang yang betul-betul mengetahui sebuah perkara akan menjadi satu hal yang sangat penting, akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara kita. Itu kawan-kawan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, tapi memang karena kita tujuannya adalah belajar, ya tujuannya adalah diskusi, ya toh juga saya yakin masih cukup banyak di luar sana atau kawan-kawan lain yang juga sangat menguasai tentang PPHI, ya tetapi tentu konten kami litigasi ini mencoba kita berdiskusi. Itu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.